teman-teman, perkenalkan saya Dania Rahmatina. Saya berasal dari program studi Magister Sosiologi Universitas Troja Madura. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana politik dinasti yang terjadi di Bangkalan Madura melalui sudut pandang sosiologis dan juga politik. Politik dinasti di Indonesia terjadi pasca reformasi 1998, di mana di dalam prakteknya politik dinasti ini kerap kali memusatkan kekuasaan pada satu kelompok keluarga saja. Dan hal itulah yang juga terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura. Politik dinasti yang terjadi di Bangkalan tidak hanya mencerminkan pewarisan kekuasaan politik, melainkan juga adanya interaksi antara budaya lokal, struktur sosial, dan juga sistem politik modern. Di mana dalam hal ini, demokrasi tidak selalu berjalan secara meritokrasi, melainkan juga seringkali dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan berbasis keluarga, agama, dan juga patronase. Bangkalan memiliki karakter sosial yang khas, di mana kiai atau tokoh agama memiliki peran yang sangat besar dan juga dominan di dalam masyarakat. Dalam konteks politik, kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh elektoral yang sangat besar. Dalam analisa ini menunjukkan bahwa politik atau elit politik di Bangkalan banyak berasal dari jaringan keturunan kiai tertentu, khususnya Trah Kiai Holil, yang memiliki pengaruh historis dan juga simbolik yang sangat kuat di Madura. Ini yang kemudian membuat atau menjadikan politik lokal tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial religius yang sudah mengakar sejak zaman dahulu di masyarakat Bangkalan. Politik dinasti di Bangkalan mulai menguat pada masa kepemimpinan Fuad Amin Imron di tahun 2003 sampai tahun 2013. Ia berhasil membangun basis kekuasaan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga kultural dan juga struktural. Menurut penelitian, keberhasilan dinasti ini didukung oleh dua faktor, yakni faktor kultural dan juga struktural. Dari faktor kultural, seperti kita ketahui bahwa adanya legitimasi berbasis keturunan, yang mana Bapak Fuad Amin Imron merupakan keturunan atau trah langsung dari Kiai Muhammad Holil, di mana beliau merupakan salah satu kiai yang sangat berpengaruh besar di Madura. Selain itu juga adanya pengaruh dari pondok pesantren, kemudian jaringan keagamaan, dan juga didukung oleh masyarakatnya yang menganut budaya patron klien. Faktor yang kedua yakni faktor struktural, di mana seperti kita ketahui bahwa adanya mobilisasi dukungan melalui jaringan elit lokal seperti klebun-klebun, kemudian stakeholder-stakeholder yang ada di masyarakat itu mendominasi, mendukung pemimpin atau calon-calon pemimpin yang mana memiliki garis keturunan dari kiai, terutama Trah Kiai Holil. Dari kedua faktor ini memungkinkan terbentuknya hegemoni kekuasaan yang sangat kuat dan juga berkelanjutan. Hal ini kemudian terlihat ketika dinasti berlanjut pada saat putra dari Bapak Fuad Amin Imron, yakni Ma'mun Ibnu Fuad, memenangkan pilkada di Bangkalan Madura dengan dominasi suara atau suara terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya reproduksi kekuasaan dalam keluarga tersebut. Apabila kita ingin menganalisa fenomena dinasti politik yang terjadi di Bangkalan Madura ini dari sudut pandang sosiologis, kita dapat melihat hal tersebut melalui beberapa perspektif dari teori-teori sosiologi. Di antaranya seperti Max Weber dalam pemikirannya tentang kekuasaan tradisional. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan itu dapat bersumber dari legitimasi tradisional. Dalam kasus di Bangkalan Madura ini, legitimasi berasal dari keturunan kiai, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap figur religius, di mana kekuasaan ini tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada nilai budaya dan juga tradisi yang hidup di dalam masyarakat Bangkalan Madura itu sendiri. Kemudian selain Max Weber, kita juga bisa melihat dari perspektif Robert Michels tentang oligarki dalam demokrasi. Itu mengatakan melalui teorinya, yakni Iron Law of Oligarchy, bahwa setiap organisasi termasuk demokrasi cenderung dikuasai oleh segelintir elit. Fenomena dinasti politik yang terjadi di Bangkalan ini kemudian menunjukkan bahwa demokrasi itu tidak terbuka, melainkan cenderung terpusat pada suatu kelompok keluarga tertentu. Selain itu kita juga bisa melihat melalui sudut pandang Anthony Gramsci tentang teorinya yakni hegemoni.
Yang mana di dalam teori hegemoni ini Anthony Gramsci menyatakan kalau kekuasaan itu tidak hanya dipertahankan melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan sosial. Apabila kita kaitkan dengan apa yang terjadi di Bangkalan, kita bisa melihat bahwa masyarakat menerima dominasi elit itu karena dianggap sebuah legitim atau suatu hal yang wajar dan seharusnya diterima. Pengaruh agama kemudian digunakan sebagai legitimasi kekuasaan oleh elit-elit atau stakeholder yang ada di Bangkalan. Kemudian dari adanya dinasti politik di Kabupaten Bangkalan Madura ini, apakah berdampak kepada masyarakat atau lingkungan politik di Bangkalan? Tentu berdampak. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya dinasti politik yang terjadi di Bangkalan Madura, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama dari dampak positif. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir memangnya ada ya dampak positif dari dinasti politik? Jawabannya ada, yakni keberlanjutan program dan juga keberlanjutan kebijakan pemerintahan. Apabila terjadi dinasti politik dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya, besar kemungkinan kebijakan dan juga program-program yang sebelumnya mungkin belum terselesaikan di pemerintahan sebelumnya, itu akan dilanjutkan dan diselesaikan di pemerintahan selanjutnya. Kemudian apa sih dampak negatif yang ditimbulkan dari dinasti politik ini? Yang pertama tentunya melemahnya demokrasi. Kemudian sempitnya kompetisi politik. Hal itu juga bisa kita lihat di Kabupaten Bangkalan, di mana masyarakat juga sudah mulai menurun ya kepercayaannya terhadap pilkada atau pemilu yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan, karena sebagian besar pasti kemungkinannya itu dimenangkan oleh orang itu saja gitu, atau dari keturunan itu saja begitu. Selain itu juga dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya dinasti politik, yakni besarnya kemungkinan adanya nepotisme dan juga korupsi di pemerintahan tersebut. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan kalau terbentuknya dinasti politik di Kabupaten Bangkalan ini, selain adanya dominasi elit atau stakeholder di Bangkalan, ini juga tidak terlepas dari adanya budaya masyarakat yang sudah mengakar sejak lama, di mana masyarakat Bangkalan utamanya itu sangat mempercayai tokoh agama sebagai figur yang dapat mengatur, memimpin masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisa tentang politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura, yang dapat kita lihat dari atau melalui perspektif sosiologis dan juga politik. Sekian dari saya, Dania Rahmatina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.